Syariah menegaskan yang pertama bahwa bank penerbit harus bank syariah. Jadi jikalau itu adalah bank konvensional berarti tidak syar'i, artinya haram. E-money itu artinya electronic money. Electronic money adalah uang yang disimpan di dalam kartu. Ada dua sistem sih dalam kartu itu, juga di situ ada smart card. Demikian juga ada yang di situ adalah hanya sebagai satu data yang mana tersambung dengan server. Ada yang di situ hanya sebagai data saja, tetapi data utamanya ada di server bank atau lembaga penerbit. Tetapi ada yang benar-benar smart card itulah berupa uang yang tersimpan di chipsnya. Oke. Nah, syariah menegaskan yang pertama bahwa bank penerbit harus bank syariah. Jadi jikalau itu adalah bank konvensional berarti tidak syar'i, artinya haram. Oke. Pak, sekarang belum ada bank syariah yang menerbitkan e-money. Itu adalah kelemahan kita dan itu adalah perjuangan kita. Jadi bagaimana kita bisa berupaya, dan ini adalah satu juga ikhtiar kita bersama, ada satu lembaga keuangan syariah yang menerbitkan e-money. Nah sekarang e-money itu baru diterbitkan terutama misalnya untuk tol yang paling gampang ya. Contohnya tol, e-tol itu masih penerbitnya masih diterbitkan oleh bank konvensional. Berarti hukumnya itu darurat sampai nanti ada bank syariah yang menerbitkan e-money ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat e-money itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterbitkan atas dasar jumlah uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi kita menyetorkan depositnya misalnya 200.000, dipakai sedikit. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam satu media, server atau chips. Nah, jikalau dalam server itu rada aman, oke, karena uangnya tersimpan di sana. Tapi jikalau dalam chips, jadi jikalau chip itu hilang, uang itu hilang, maka uang kita juga hilang. Nah, itu tidak boleh. Saya ulangi, jikalau uang itu tersimpan dalam chips dan itu ada di kartunya dan kartu itu hilang, berarti seperti kita memegang uang itu hilang. Nah, ini menimbulkan sedikit madorot kepada pemegangnya. Kebayang ya, kita punya uang 100.000. Nah, uang 100.000 itu hilang, berarti hilanglah uang kita. Kita pegang e-money dalam bentuk kartu. Nah, kartunya hilang. Kenapa kartunya hilang? Karena datanya tersimpan dalam chips kartu tersebut. Nah, beda lagi dengan satu bentuk kedua daripada e-money jikalau di situ hanya data saja tetapi masternya ada di server. Nah, itu yang boleh. Jadi yang harus di situ ada datanya saja, yang masternya ada di server. Jadi jikalau kartunya hilang, uang kita nggak hilang. Jadi bisa di-recover di master data yang ada di bank. Jumlah nominal uang elektronik dikelola oleh penerbit, digunakan sebagai alat bayar kepada pedagang. Oke. Nah, ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 116, oke, tahun 2017 tentang uang elektronik syariah. Jadi prinsipnya kurang lebih sebagai berikut. Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Jadi e-money boleh dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang syariah. Jadi jikalau transaksinya itu haram berarti kan nggak boleh. Itu gampang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya real. Ini prinsipnya namanya ijaroh. Artinya ada biaya yang kita harus bayar dengan penggunaan e-money tersebut. Nah, dalam prinsip syariah namanya ijaroh atau ujroh. Oke. Nah, yang ketiga, ditempatkan di bank syariah. Nah, ini yang kita belum bisa ya. Karena sementara ini beberapa penyelenggara terutama jalan tol itu masih didominasi oleh bank-bank konvensional.
Nah, makanya nanti kalau Bapak Ibu memilih pemimpin, harus memilih pemimpin yang mendorong perekonomian syariah, sehingga transaksi semacam iman ini bisa dijalankan sesuai dengan syariah juga. Ini yang belum kita bisa lakukan ya. Jadi saat ini masih ditempatkan di bank konvensional, belum di bank syariah. Yang keempat, kartu imani hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nah, kalau nanti uangnya itu dimasukin di sini, sementara kartunya hilang, nah secara syariah tidak boleh hilang. Kenapa? Karena itu menimbulkan madorot untuk pemegang imani. Oke, yang baik itu adalah ketika kartunya hilang, kita masih bisa recover. Tetapi jelas harus ada misalnya nomor kode tertentu yang bisa memungkinkan kita menghubungi si server bank penerbit. Itu. Nah, akadnya ini antara penerbit dengan para pihak dan penyelenggara imani, bisa namanya ijaroh, bisa juga ju'alah, dan bisa juga namanya wakalah bil ujroh. Pada intinya itu adalah memberikan layanan dengan berbalas fee, gitu kan. Akad antara penerbit dengan pemegang imani adalah wadiah atau qard. Jadi saya melakukan wadiah, menitipkan uang saya di kartu ini. Oke, itu saya dengan penerbit imani. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan, oke, itu digital adalah ijaroh, ju'alah atau wakalah bil ujroh. Jadi intinya transaksinya adalah berbasis kepada ijaroh dan berbasis kepada fee yang harus kita bayar. Jadi imani kesimpulannya yang ada sekarang itu sifatnya darurat sampai nanti ada bank syariah yang menerbitkan. Pak, saya tidak bisa masuk tol tanpa imani. Ya, saya namakan itu darurat. Karena jikalau kita tidak membelinya, kita tidak bisa lewat tol. Siapa yang salah? Yang salah itu selama itu belum masuk di syariah, yang salah adalah pemerintah. Jadi kalau ada dosa, dosanya ditanggung oleh pemerintah. Oke? Tetapi yang lebih dosa lagi adalah kita yang memilih pemerintah yang tidak mau syariah. Seperti itu.